Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan kita di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proyektor. Yang kita tangani ini adalah sebuah proyektor merek BenQ. Kerusakannya nggak bisa dinyalakan, mati total ketika listrik ditancepin ke kabel, tancepin ke listrik, nggak ada lampu apapun yang menyala, tidak ada indikator apapun yang menyala pada proyektor. Sebagaimana kita tahu, biasanya ketika kita masukkan listrik itu ada lampu menyala di bagian atas itu ya, ada lampu merah menyala. Namun pada proyektor ini tidak ada lampu yang menyala sedikit pun. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa sebagaimana biasanya disebabkan oleh IC regulator TOP258 itu ya, karena power supply ini menggunakan TOP258PN. Namun ternyata regulatornya nggak ada masalah, kita ganti pun juga nggak pengaruh karena memang nggak ada masalah pada IC regulator. Nah, lalu apa sumber penyebabnya? Kita akan jelaskan pelan-pelan apa komponen yang menjadi sumber permasalahannya dan bagaimana cara penanganannya. Tentu yang jelas ini adalah disebabkan oleh adanya sebuah komponen yang ada di power supply dan itu tidak bekerja dengan normal, rusak ya, komponen itu rusak. Kita perlu proses analisa tentunya untuk mencari tahu komponen yang rusak tersebut. Jadi sebelumnya kita akan sedikit jelaskan pada sahabat semuanya bahwa dari power supply proyektor ini muncul dua buah tegangan yang kita juga pernah jelaskan di blog di jiwacom.com. Kita sudah pernah bahas masalah ini, bahwa power supply dari proyektor ini mengeluarkan dua buah tegangan yang itu langsung keluar ketika listrik dinyalakan, wajib keluar. Kita akan tunjukkan bagian pinnya. Ini sekarang sudah nyala kondisinya ya, kita sudah perbaiki nanti, jadi kita akan cerita saja. Kebetulan pas penanganan kita nggak sempat ambil video. Jadi tegangannya ada dua. Yang pertama 12 volt, ada di poin ini, ada di pin ini 12,9, sekitar 12 volt ya. Bawahnya juga 12 volt. Kemudian selanjutnya ada 3.3 volt. 3.3 volt. Kalau di beberapa power supply itu ada yang 5 volt. Jadi 3.3 volt. Oke. Nah, pada kasus proyektor ini ternyata tegangan 12 volt itu hanya muncul 5 volt saja. Kemudian yang tegangan yang harusnya 3.3 volt itu hanya muncul 1.5 volt saja. Jadi seolah-olah power supply ini mengeluarkan tegangan sekitar 50%-nya saja, ngedrop. 12 voltnya jadi 5 volt, 3.3 voltnya hanya keluar sekitar 1.5 volt, about 1.5 volt. Jadi tegangannya ngedrop, tapi tidak nol, dan itu pun tidak mampu menyalakan lampu indikator. Kenapa? Karena lampu indikator ini, LED ini, dia butuh tegangan sekitar 3 volt ya. Kalau nggak salah minimal 2 volt, 2,5 volt, itu baru lampu LED bisa nyala.
Karena ini tegangannya cuma 1,5 volt, makanya tidak ada lampu indikator yang nyala, satu pun nggak ada yang nyala. Ketika tombol power ditekan, tentu saja nggak bisa nyala, karena masih kurang tegangannya. Tegangan yang harusnya 12 volt, hanya muncul 5,5 volt ya tadi ya. Jadi itu yang pertama patokannya, harus ada tegangan 12 volt dan 3,3 volt. Itu harus muncul di awal. Kalau di laptop kita mengenalnya dengan level tegangan ALW atau always on. Di laptop tegangan yang wajib muncul berapa? 3 volt dan 5 volt. Sebagian ada yang 15 volt yang muncul dari proses step up tegangan. Baik, kita akan tunjukkan komponen yang rusak yang menyebabkan tegangan pada power supply ini ngedrop, yang menyebabkan proyektor tidak bisa dinyalakan sama sekali. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa IC regulator yang dipakai pada power supply ini adalah TOP258PN. Ini IC regulator power supply BenQ dan dipakai juga pada beberapa power supply proyektor yang lain tentunya. Baik sahabat semuanya, kita di sini bisa tunjukkan ada dua buah feedback. Di sini ada dua buah feedback, kelihatan sekali ya. Feedback yang menggunakan komponen semacam optocoupler ya. Jadi di bagian primernya yang terhubung ke regulator TOP258, di sana terdapat transistor yang ada di bagian dalam komponen feedback ini. Kemudian di bagian sekundernya yang terhubung ke beban ini, dia terdapat optocoupler, itu sebagai controller dari transistor tadi. Nah ini pada power supply ini ternyata feedback ini ada dua, ini tentu mewakili dari level tegangan yang tadi sudah kita jelaskan ya. Yang bagian dalam ini feedback dari tegangan 3,3 volt. Kemudian yang di tepi ini, yang satunya ini feedback dari tegangan 12 volt. Nah, setelah kita cek, ternyata feedback dari 12 volt ini yang bermasalah. Salah satu bagian dari pinnya. Jadi kalau kita lihat di datasheet dari TOP258 itu, di sana ada sampel aplikasi itu ya. Jadi salah satu pin dari optocoupler ini, dia terhubung ke sebuah transistor, sama juga pada power supply ini terhubung ke sebuah transistor. Transistornya adalah ini, kecil. Transistor ini. Nah, transistor ini dia bekerja sebagai switching. Ketika basisnya mendapatkan suplai tegangan, maka akan menghubungkan pin emitter dan kolektor yang nantinya menghubungkan pin ini ke ground. Tentu tidak secara langsung ya, karena di sini ada juga resistor, walaupun ukurannya 0 ohm, tapi dia cukup bekerja sebagai proteksi, mengenolkan pin 1 dari optocoupler ini. Pin satunya terhubung ke 5 volt tentunya, melalui resistor sebagai komponen proteksi juga. Ketika salah satu pin dari optocoupler ini terhubung ke ground, maka dia aktif. Namun tentunya aktifnya setelah terhubung ke ground dengan nilai sekian gitu ya, sesuai dengan
controller dari optocoupler ini, yaitu sebuah transistor yang basisnya terhubung dengan rangkaian kontrol yang lain. Agak rumit kalau kita jelaskan di bagian sini. Bukan agak rumit, cuma ya agak rumit ya. Ternyata sebelum transistor ini bekerja, ini pin dari salah satu optocoupler ini sudah terhubung ke ground. Kita coba cek langsung dengan listrik. Sekarang kita bisa lihat tegangan di sini 11.38, 12 volt lah ya. Satunya 3.3 volt. Nah, pada feedback ini, feedback 12 volt ini, nah, dia muncul tegangan sekitar 10,8 volt. Feedback yang 3.3 volt muncul tegangan 11.38 volt. Baik, pada feedback ini muncul 10.8 volt. Kenapa? Karena di sana ada komponen divider ya, ada resistor divider. Sumbernya dari 12 volt yang tadi muncul 11, sekian volt. Kemudian ada divider resistor di sini. Kemudian pada feedback satunya muncul 11,38. Pada feedback 3 volt pun pada pin optocoupler ini muncul juga tegangan 11.38 volt. Namun kontrolernya di pin satunya, di pin yang satunya yang ketika dia bekerja dia terhubung ke ground, itu kontrolernya muncul dari tegangan 3.3 volt. Baik, itu global gambaran sistem kerjanya. Lalu karena salah satu pin feedback ini short duluan sebelum transistor tadi yang sudah kita jelaskan ini bekerja, maka menyebabkan tegangan di sini ngedrop, hanya muncul sekitar 1 sekian volt. Dan tentu itu menyebabkan power supply ini tidak bisa bekerja secara maksimal, karena feedback inilah yang menentukan batas maksimal dari power supply ini, batas maksimal tegangan yang dikeluarkan oleh power supply switching ini. Lalu apa sumber penyebabnya? Ternyata sumber penyebabnya adalah adanya elko yang short di bagian controller pin optocoupler tadi, bagian transistor tadi. Kita cek dengan di elko dulu, jangan-jangan nyetrum nanti. Baik, sudah nggak ada tegangan, aman. Jadi ternyata komponen yang rusak adalah elko kecil ini. Ini elko ukurannya 25 volt 470 mikrofarad. Posisi dia ada di mana? Posisi dia ada di bagian terhubung dengan kolektor ya, kolektor dari transistor ini, kalau nggak salah kolektor. Jadi ini menyebabkan transistor ini seperti tidak berfungsi. Apapun yang terjadi, salah satu pin dari optocoupler ini dia terhubung ke ground, sehingga menyebabkan feedback nggak bisa bekerja, tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Maka solusinya hanya dengan mengganti elko ini, problem solved. Proyektor bisa dinyalakan, power supply bisa bekerja dengan normal, proyektor bisa menyala. Demikian sobat semuanya, ini salah satu penyebab power supply dari sebuah proyektor yang tidak bisa bekerja, yang mati total, dan tetap mati total walaupun kita sudah mengganti IC regulator dari power supply ini, karena memang penyebabnya bukan IC regulator yang rusak, penyebabnya adalah sebuah elko kecil yang
short circuit antara kedua pinnya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe, klik juga tanda loncengnya, like dan share video ini biar lebih berkah ilmunya, biar lebih banyak yang tahu sahabat-sahabat kita, terutama sahabat teknisi, biar lebih paham, biar nanti penanganan sebuah proyektor, kalau lagi nangani proyektor, bisa lebih cepat. Thank you for watching. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.